Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau berikan padaku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang telah terjadi padaku. Hidupku semuanya karena kebaikan-Mu. Ku mau ceritakan kasih-Mu melalui hidupku. Karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri bersaksi bagi-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Ku mau ceritakan kasih-Mu. Oh, ku mau ceritakan kasih-Mu. Kau berjanji takkan pernah meninggalkanku untuk selamanya. Kemanapun aku pergi langkahkan kaki, Kau selalu ada. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidupku, Tuhan. Ku mau ceritakan kasih-Mu melalui hidupku. Karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri bersaksi bagi-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Ku mau ceritakan kasih-Mu. Oh, ku mau ceritakan kasih-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidupku, Tuhan. Ku mau ceritakan kasih-Mu melalui hidupku. Karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri
selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus kiranya menolong kami, untuk kami bisa memahami sebagai landasan gerak hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Menghormati Tuhan. Beberapa bulan ini kita masuk dalam tema yang sama. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan untuk saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop ini kita bisa mendapatkan beberapa hal. Bagaimana kita harus menghargai dan menghormati Tuhan. Saudara, hal yang pertama di ayat yang terakhir katakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman adalah sesuatu yang bernilai, saudara. Mempercayai Dia, mempercayai Allah dengan sepenuh hati, itu adalah bukti penghormatan kepada Allah. Saudaraku, sangat mudah bagi kita mempercayai Allah ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, ketika kita tidak memiliki persoalan, ketika kita tidak memiliki masalah, ketika kita tidak memiliki pergumulan, ketika kita tidak memiliki kebutuhan dan tidak ada ancaman dalam hidup kita. Itu mudah, saudara. Tetapi akan menjadi sukar untuk mempercayai Allah ketika kita ada dalam situasi yang berbeda, saudara. Ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan yang tidak melihat jalan keluarnya seperti apa, dan sepertinya persoalan itu tidak berujung penyelesaiannya. Saudaraku, ketika kita menghadapi dalam situasi seperti ini, seakan-akan Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dan semuanya seperti dibuat berlarut-larut. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya Tuhan tidak menyertai. Sehingga timbul keraguan. Saudara, seperti 10 orang kusta ini, mereka pun merasakan hal yang seperti ini. Ada dalam situasi yang berat. Tetapi ketika
pergumulan yang mereka hadapi ini bertemu dengan Yesus, mereka menemukan jawabannya. Saudara, pergumulan apa yang sedang kita alami saat ini? Memang bisa bermacam-macam, saudara. Bisa bermacam-macam dan berupa-rupa macamnya. Bisa berupa mungkin kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Mungkin juga bisa adanya perlakuan yang tidak adil. Ada pengkhianatan, ada kekecewaan, ada sakit penyakit. Mungkin kita dijolimi atau dirugikan orang lain. Tetapi percayalah saudara, kita ikuti teladan Yesus dalam penderitaannya. Dia tetap taat, dia tetap hormat kepada Bapaknya. Jadi seperti Yesus yang tidak meragukan Allah, seperti Yesus yang tidak pernah curiga kepada Bapaknya. Walaupun di kayu salib itu dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia tidak mencurigai Allah. Dia tetap setia. Dan Allah meninggikan dirinya. Jadi saudara, mari dalam pergumulan apapun percayai dia. Ini adalah bukti hormat kita kepada dia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Percayai dia dengan sepenuh hati kita. Saudara, untuk bukti bagaimana kita menghormati dia, dari perikop ini pun disebutkan, harus ada rasa syukur, rasa bersyukur ketika Allah sudah memberikan jalan keluar, ketika Allah sudah menolong dan memberkati kita. Apakah itu diberi kesembuhan seperti 10 orang yang kusta ini? Mereka semua disembuhkan. Setelah tadi mempercayai dia, selanjutnya bersyukur dengan ucapan syukur. Itu adalah anugerah dan pertolongan darinya. Mungkin saudara diberi jalan keluar dari masalah. Mungkin saudara diberi kemenangan dalam setiap pergumulan saudara. Apapun yang baik yang saudara terima dari Tuhan, beri ucapan syukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga, harus tahu berterima kasih saudara. Di perikop tadi dikatakan ada 10 orang yang Tuhan sembuhkan, tetapi hanya ada 1 yang kembali. Saudara, bisa saudara bayangkan ketika Tuhan mempertanyakan mana yang ke-9 orang itu. Bagaimana ekspresi Tuhan saat itu saudara? Dan bagaimana ketika ke-9 orang itu mungkin kita seperti mereka. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita mungkin mengucap syukur, tetapi kita tidak tahu berterima kasih. Saudaraku, rasa hormat kita diantaranya juga kita harus tahu berterima kasih. Seperti 1 orang asing dari Samaria ini. Dia datang tersungkur, bukan dengan suara nyaring saja, bukan dengan ucapan bibir saja, tetapi dengan tindakannya. Dia datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Saudara, mari, ini artinya apa saudara? Tuhan ingin kita setelah menerima berkat, setelah kita menerima pertolongan, setelah terus kita melanjutkan dengan mengucap syukur, Tuhan ingin kita tahu berterima kasih dalam tindakan. Tindakannya apa saudara? Hanya satu, mungkin salah satu di antaranya melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah bukti bahwa kita tahu berterima kasih. Tuhan ingin kita melayani Dia. Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak kita miliki. Biarlah buat Tuhan bangga, buat Tuhan tersenyum, seperti Dia melihat 1 orang yang datang ini. Mungkin dia berpikir, yang ke-9 ini kemana ya? Mari saudara, kalau mungkin di antara kita termasuk di antara yang ke-9 itu, mari kita melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan.
Karena ini adalah bukti bahwa kita menghormati dia, melayani dia. Saudaraku, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi marilah dari perikop ini ada sebuah pelajaran bagi kita. Dengan mempercayai dia, kita menghormati dia. Dengan mengucap syukur dan tahu berterima kasih, itu pun sangat menghormati dia. Jadi mari saudara, kita lakukan seperti satu orang kusta yang disembuhkan ini. Mengucap syukur dengan cara yang benar. Itulah bukti penghormatan kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan pagi firman-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami mengerti Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti jejak satu orang kusta yang Kau sembuhkan. Biarlah apapun yang kami terima, biarlah kami tahu mengucap syukur dan tahu berterima kasih dengan melayani-Mu Tuhan. Terlebih kami mempercayai-Mu dengan sepenuh hati kami. Itulah bukti hormat kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami sebagai landasan gerak hidup kami pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.